sirih. Karena kalau kapur sirih kan kecenderungannya akan menjadikan lebih keras. Kalau ini kan enggak, nyal apa adanya. Kita kemarin juga kirim ke ini Palembang, Medan. Kalau pas kemarin pandemi kita bikin, tapi kan enggak terlalu banyak. Kulon Progo, salah satu kabupaten di Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sisi timur. Kulon Progo seolah menjadi tempat matahari kembali. Perjalanan ke sana bagaikan perjalanan mengejar senja. Berada di sisi terbarat Yogyakarta dan dipagari oleh barisan pegunungan menoreh nan indah. Kulon Progo menjadi istimewa berkat alamnya. Lihatlah pegunungan menoreh ini. Puncak-puncaknya yang menghijau, bak permadani berhias garis sungai yang mengaliri air untuk sebuah telaga. Tidak hanya itu, Kulon Progo juga menyimpan banyak keindahan alam yang membuat mata semakin berbinar. Air yang segar dan berwarna cantik ini semakin membuat mata kita terpanah akan keindahan alamnya. Persawahan yang menorehkan pesona indahnya bak permadani hijau. Tidak lengkap rasanya jika kita ke Kulon Progo hanya mengunjungi wisatanya saja. Perjalanan menuju bagian pesisir Kulon Progo tentunya melewati jalan yang sudah sangat terkenal ini, yaitu Jalan Dendles. Jalan ini merupakan salah satu jalan yang menghantarkan kita untuk ke area pesisirnya. Terlebih lagi, Yogyakarta sudah memiliki bandara baru yang terletak di area pesisir pantai Kulon Progo yang melewati jalan tersebut, di mana banyak sekali aktivitas yang ada di sekitar pesisir pantai ini. Banyak sekali nelayan yang bepergian mencari ikan maupun hewan laut lainnya di pantai ini. Kemudian, banyak juga nelayan yang menjual hasil tangkapannya di pasar. Kawasan pesisir pantai identik dengan daerah berpasir, tandus, dan kering. Nah, Indonesia memiliki beragam hal yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, serta hal-hal unik yang masih jarang diketahui oleh banyak orang. Seperti yang satu ini, pertanian atau perkebunan yang berada di bibir pantai atau pesisir Kulon Progo, Yogyakarta. Selain menjadi nelayan, masyarakat pesisir juga menjadi petani pasir. Para petani di pesisir memutar otak untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di sekitar pesisir Kulon Progo. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan pasir yang ditanami dengan tanaman hortikultura. Hebatnya, tanaman yang ditanam di pesisir ini sangat tumbuh subur dan berkualitas
daripada ditanam pada tanah pada umumnya. Saya Mugi Widodo, warga Pedukuhan 13, Banaran, Garut. Awal mula saya bertani kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Kalau untuk awal-awalnya saya hanya bantu orang tua, karena dulu saya bekerja outsourcing, terus saya keluar resign per Maret 2017. Terus saya bertani ini ya masih dibantu juga, tapi saya udah sendiri gitu loh. Untuk bertani ya tergiur untuk hasilnya. Ya kadang kalau pas harga naik ya lumayan, tapi kalau pas seperti sekitar berapa tahun yang lalu pas pandemi melanda kan harga mulai ikut turun gitu. Seperti melon, saya dulu sempat tani melon juga, tapi udah sekitar berapa 1,5 tahun ini saya cabai terus. Saya cabai karena untuk hasil di melon kan harganya belum stabil karena terkait pandemi ini. Cabai-cabai hasil pertanian di pesisir Pantai Kulon Progo ini tak hanya didistribusikan di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta saja. Cabai-cabai dari lahan pasir pantai ini bahkan dikirim hingga ke Batam, Medan, Jambi, Palembang, dan Lampung. Kalau untuk musim tanam ini ada penurunan untuk produksinya. Saya yang kemarin pas harga 5.000 itu sampai 1,5 ton, kalau yang ini kemarin cuma 4 kuintal sekitar. Jadi 1,5 ton sampai 4 ton. Untuk luas lahannya Bapak pinten Pak? Kalau ini sekitar berapa ya? 1.500-an. Kurang lebihnya. Kurang lebih. Kita pakai pupuk dasar dulu, pupuk kompos. Terus kalau untuk bedanya ya kalau di sawah mungkin pengairannya, cuma pengairan. Kalau di sawah kan agak tahan lama. Kalau di sini mungkin pas awal-awal itu bisa 2 kali siram. Pas awal tanam, jadi pagi siram, siang kembali siram lagi gitu. Dulu awal-awalnya sebelum ada diesel itu paling sekitar 98, 97 kayaknya sudah ada mesin diesel. Kalau dulu kan sistem pakai ember, terus di embor itu loh. Pesisir selatan yang dulu gersang dan tandus kini menghijau karena pertanian. Kecamatan Panjatan, Wates, dan Galur yang masuk areal konsensi tambang pasir besi dikenal penghasil cabai, semangka, melon, dan varietas hortikultura lainnya. Ya, kedepannya untuk harga pupuk kimia ini kan sekarang melambung tinggi. Ya kalau bisa subsidinya ditambah lagi. Kalau kemarin kan dibatasi. Terus untuk harganya kalau bisa ya agar stabil gitu loh. Terus pemerintah jangan impor dulu, jangan impor cabai. Kalau sebelum ini pas harga 5.000 itu kan isunya kan impor cabai kering dari sana kurang tahu.
produktifnya lahan pasir pesisir juga terlihat di Desa Karambuni. Desa di sisi paling barat area kontrak karya kini menjadi lokasi pabrik dan uji coba tambang CMI setelah proyek pilotnya di Trisik ditolak. Kabupaten Kulon Progo boleh dibilang merupakan kawasan yang jauh dari pusat keramaian kota Yogyakarta. Namun, jangan salah, selain kebudayaannya yang masih kental, Kulon Progo banyak menyimpan permata persembahan dari alamnya yang masih lestari, berupa perbukitan hingga dataran rendah yang menyentuh bibir laut. Itulah mengapa Kabupaten Kulon Progo mendapat julukan The Jewel of Java. Sekitar 50 menit perjalanan dari pusat kota Yogyakarta menuju barat daya, terdapat hamparan pesisir pantai yang membentang dengan total sepanjang 24,9 km dan dihiasi dengan landscape pasir hitam yang menjadi ciri khas dari pantai selatan. Pantai Trisik adalah salah satu dari banyak pantai yang ada di sepanjang 24,9 km pantai selatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak hanya menyajikan pesona keindahan pantainya saja, Pantai Trisik ini juga merupakan salah satu pantai yang mengadopsi sistem pariwisata konservasi. Inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Pantai Trisik ini. Dan tentunya tidak dimiliki oleh pantai-pantai lain di wilayah Kulon Progo. Pariwisata konservasi yang diaplikasikan di Pantai Trisik merupakan bentuk konservasi penyu, di mana tujuannya adalah selain memberikan tempat pariwisata dengan latar laut pantai selatan bagi wisatawan, namun juga sekaligus menyajikan wahana edukasi mengenai perawatan dan pengembangbiakan penyu.
Supriyanto. Saya adalah pengelola dari konservasi penyu abadi yang berada di Pantai Trisik. Pantai Trisik sendiri merupakan pantai yang menjadi tempat pendaratan favorit dari penyu, dan tempat kami biasanya yang sering mendarat untuk bertelur yaitu jenis penyu lekang. Terkait dengan keberadaan dari konservasi penyu abadi ini ada sejak tahun 2004. Jadi pada tahun 2004 yang pada waktu itu masyarakat kami masih sering melakukan pemburuan penyu karena ketidaktahuan dan menganggap penyu itu sebagai komoditas yang bisa ditangkap, diperjualbelikan, bahkan dikonsumsi. Terutama telur-telur penyu, karena berkembang mitos bahwa telur penyu itu memiliki khasiat stamina atau yang lainnya. Dan pada tahun 2004 itu atas inisiatif dari pendahulu kami di konservasi penyu abadi ini, Pak Joko Samusul dan teman-teman, kemudian membentuk kelompok konservasi penyu abadi. Dengan adanya kelompok itu kemudian mulai dilakukan tadi pengamanan penyu-penyu yang bertelur di sepanjang Pantai Trisik, mulai dari memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak menangkap, mengkonsumsi, bahkan memperjualbelikan, serta kemudian mengamankan telur-telur yang ditemukan di sepanjang pantai untuk kemudian ditangkarkan di konservasi penyu abadi ini. Saat ini, kelestarian penyu di Indonesia telah mengalami ancaman yang cukup serius dan mengkhawatirkan, terutama disebabkan karena pengambilan telur penyu untuk perdagangan, penangkapan indukan penyu, dan kematian penyu yang disebabkan terjerat secara tidak sengaja dalam kegiatan penangkapan ikan. Pada tahun 1999, pemerintah telah menetapkan penyu sebagai jenis biota yang dilindungi. Hal ini berarti pemanfaatan ekstraktif spesies tersebut sudah tidak diperbolehkan kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Selain itu, daerah pesisir yang menjadi wilayah peneluran penyu sebagian besar juga sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Dari faktor alam juga ikut menjadi ancaman juga, seperti kita lihat bahwa keberadaan konservasi penyu abadi ini sangat dekat dengan pantai. Jadi salah satunya abrasi, dan tadi ada ketika musim hujan juga ada sampah-sampah yang berada di sepanjang pantai itu juga ketika musim penyu bertelur menghalangi penyu yang ingin bertelur di Pantai Trisik. Selain itu juga manusia, tentu tidak semua yang kita berikan informasi itu teredukasi. Ada yang istilahnya masih suka memburu, terus masih suka istilahnya memanfaatkan penyu untuk tujuan-tujuan komersil. Itu berusaha kami minimalkan dengan adanya patroli gabungan bersama teman-teman kelompok konservasi penyu abadi dan tim SAR di musim bertelur penyu. Saat ini, perjuangan para pelaku konservatif tersebut masih berlanjut. Konservasi penyu abadi tetap berkomitmen untuk terus mempertahankan dan menjaga kelanjutan hidup para penyu-penyu tersebut. Meskipun lokasi konservasi kini telah mendapat ancaman dari abrasi pantai selatan. Dampak dari adanya konservasi penyu di Kulon Progo tentu sangat besar, mengingat Kulon Progo sendiri dengan berbagai macam keanekaragaman dari alam, satwa, dan juga bentang alam dan bentangan yang ada di dalamnya, tentu menjadi satu khasanah tersendiri ketika salah satu kawasan pesisirnya memiliki potensi keberadaan penyu yang tadi merupakan satwa yang sangat terancam punah, tetapi di Pantai Trisik ini sangat gampang ditemui. Nah, jadi penyu di Pantai Trisik ini menjadi salah satu bukti bahwa potensi untuk bagaimana satwa ini dilindungi dan dilestarikan itu
masih besar untuk kemudian menjadi ikon di Kulon Progo bahwa keberadaan penyu di Kabupaten Kulon Progo ini bisa terus lestari itu karena dari masyarakat itu ikut juga melestarikan. Tidak hanya berlaku pada para pelaku konservasi di Pantai Trisik saja, namun masyarakat harus tahu bahwa kita semua memiliki visi yang sama, terutama terhadap aturan baku yang telah disepakati oleh seluruh dunia, yaitu untuk melestarikan alam beserta habitat yang dilindungi demi menciptakan rumah bumi yang ramah dan memberikan kesejahteraan bagi semua makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan, baik manusia, alam, ataupun hewan di muka bumi ini. Mestinya, kita sebagai manusia menjadi pengawal pertama yang akan menemani para penyu untuk berpetualang menyusuri samudera, memberikan kehidupan penyu yang baru di setiap titik pemberhentiannya di hari ini, hingga berbulan nanti, ataupun beratus tahun yang akan datang. Wilayah pesisir Kulon Progo memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Selain petani pasir dan penangkaran penyu, Kulon Progo memiliki hutan mangrove yang berperan penting untuk lingkungan, terutama lingkungan pesisir. Berawal dari tujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, pembuatan kawasan konservasi tanaman bakau oleh kelompok masyarakat ini kini telah menjadi tempat wisata yang amat diminati oleh wisatawan. Tempat wisata yang menyuguhkan wisata alternatif dan edukatif ini merupakan kawasan konservasi tanaman bakau pertama yang ada di Yogyakarta. Berlokasi tidak jauh dari Pantai Congot, tepatnya di Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulon Progo. Tempat wisata ini sangatlah mudah untuk diakses. Tempat ini merupakan satu-satunya wilayah pesisir Kulon Progo yang memiliki kawasan hutan bakau, yaitu kawasan wisata Pantai Pasir Kadilangu.
Lokasi pesisir ini berada di paling ujung barat wilayah Kulon Progo, yang sekaligus sebagai daerah pembatas antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo. Di wilayah pantai pasir Kadilangu ini, sangat banyak ditanami tanaman mangrove dengan jenis Rhizaephora. Tanaman mangrove ini memiliki ciri-ciri bentuk akar yang menghujam ke tanah, atau yang biasa dikenal dengan akar tunjang. Akar tunjang merupakan akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar ini mencuat dari batang pohon dan batang dahan paling bawah, serta memanjang keluar dan menuju ke permukaan tanah. Nama saya Suparyono, umur 66 tahun. Penanaman itu tahun 2005-2006 ya. Jadi semua masyarakat satu pedusunan Pasir Kadilangu ini program yang diberikan dari Universitas Gadjah Mada ini selalu mendukung. Jadi kalau mendukung ya tentunya memiliki kemudian memelihara. Ini keutuhan daripada mangrove hingga sampai sekarang. Dampaknya untuk penanaman mangrove ini cukup banyak sekali, yaitu yang pertama adalah untuk penahanan abrasi dan erosi. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi ekosistem yang ada. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah jantung daripada masyarakat sini. Ini untuk menambah oksigen. Oleh karena itu, ini dampaknya cukup besar bagi masyarakat Pasir Kadilangu. Lebih-lebih sekarang menjadi ekowisata yang ada. Ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Pasir Kadilangu. Dengan luas sekitar 3 hektar lebih, kita dapat menikmati hamparan hutan bakau di pesisir pantai dan Sungai Bogowonto. Wisata mangrove di Kulon Progo ini dibagi menjadi 3 kawasan wisata, yaitu wisata mangrove Pasir Mendit yang berada di sisi paling barat. Lalu wisata mangrove Jembatan Api-Api yang berada di sisi tengah, dan wisata mangrove Pantai Kadilangu yang berada di sisi paling timur. Pemandangan hijaunya hutan bakau dan indahnya pesisir pantai menjadi daya tarik tersendiri dari objek wisata satu ini. Wisata ini satu dusun. Jadi pengelolaannya ya satu dusun. Jadi dikelola oleh masyarakat, hanya kami bersama teman-teman pengurus ini mengelola. Tetapi dalam pengelolaan ini memang didukung oleh anggota. Harapannya ini nanti ke depannya lebih baik, dan kita pengurus ini khususnya ini keuangan juga kita transparan dengan anggota. Di tempat wisata ini disediakan berbagai macam spot-spot foto yang unik dan menarik dengan berlatarkan hutan bakau dan pantai. Wisatawan dapat menikmati keindahan di setiap wisata hutan mangrove ini dengan harga tiket masuk yang terjangkau. Awal tahun 2016 itu kan dari ujung sana
itu yang namanya kelompok Wanatirta. Itu untuk konservasi. Lah setiap hari Minggu itu didatangi kalangan pemuda, sebagian juga kalangan tua. Nah, setelah itu kita bertolak itu. Di sana punya mangrove. Untuk konservasi didatangi oleh pengunjung. Saya juga punya mangrove. Nah, maka dari itu kita timbul. Nah, kita juga akan membuat semacam itu. Tapi awalnya tidak konservasi, tetapi kita gunakan untuk ekowisata. Nah, kemudian teman-teman kita juga kita generasikan. Bagaimana jalan saya seperti apa, teman-teman tahu. Bila kami misalnya tutup bulan, ini tidak berada di sini, maka teman-teman kita serai untuk menghitung-hitung ini sudah tahu. Dan kita generasikan ke depannya, ya, ke depannya supaya mangrove ini tetap jalan dengan baik, dikenal kalangan banyak, ini tetap saya. Kita mohon dari generasi muda ini melanjutkan perjalanan ini khususnya mangrove ini karena sangat penting sekali untuk perlindungan masyarakat di sini. Termasuk misalnya ada gelombang, ini sangat menguntungkan sekali. Itulah, mudah-mudahan nanti teman-teman kita generasi muda ini bisa melanjutkan perjuangan yang orang-orang tua ini, mangrove tetap lestari. Terkadang alam menjadi rusak karena ulah kita sendiri. Mari kita berikan kasih sayang terhadap alam untuk alam yang lebih baik dan untuk generasi selanjutnya yang akan datang. Karena jika kita menjaga alam, maka alam juga akan memberikan cintanya kepada kita. Warga kami yang ada di lereng Merapi hidupnya di KRB, kawasan rawan bencana. Kalau sewaktu-waktu Gunung Merapi tiba-tiba erupsi, warga tanpa dikomando sudah pada turun.